warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Sundawati, NPM 1901010029 dari kelas PAIA semester 4. Di sini, di video ini, saya akan membahas beberapa materi mengenai fikih munakahat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai walimatul urs. Walimatul ursi menurut bahasa dibagi dalam dua kata, yakni al-walimah serta al-ursi. Walimah memiliki arti berkumpul dan ursi memiliki arti menikah. Jadi, walimatul ursi yaitu sebuah rangkaian khusus dalam pernikahan, atau mensyukuri nikmat dari Allah atas berlangsungnya akad nikah dengan memberikan hidangan beberapa makanan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada walimatul ursi yang pertama, Islam telah melarang antar tamu undangan bercampur baur, yakni bisa terjadi interaksi atau ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Nah, tentu saja yang bukan mahramnya. Untuk menghindari hal tersebut, maka dilakukan pemisahan antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Yang kedua, memperhatikan aurat serta hijab yang sempurna. Agama Islam sudah memerintahkan kepada perempuan untuk menutup auratnya dengan sempurna. Terdapat pada Quran Surat An-Nur dan Al-Ahzab ayat 59, serta dilarang untuk melakukan tabaruj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kalian tabaruj seperti orang jahiliyah yang terdahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Ketiga yaitu tidak mengundang hiburan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai disertai dengan makanan atau minuman yang telah Allah haramkan. Yang keempat, agama Islam telah melarang walimah diselenggarakan hanya mengundang orang-orang tertentu saja, yaitu mengundang orang kaya atau orang yang disegani, serta tidak mengundang fakir miskin. Dalam hadis dijelaskan bahwa sejelek-jeleknya makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang kaya, tetapi meninggalkan orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, dalam prosesnya walimah harus bersih, yakni dari hal-hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam. Menghindarkan dari hal-hal yang berbau kemusyrikan, contohnya yaitu sajen. Dan yang keenam, dilarang makan atau minum sambil berdiri. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Yang pertama yaitu mahar. Mahar yaitu harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki atau calon suami kepada calon istri karena pernikahan. Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi calon suami, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Yang kedua yaitu nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Para fuqaha berpendapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang berpergian jauh, maka menurut jumhur ulama tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa. Tentang kewajiban nafkah ini telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Selain itu, menyediakan tempat tinggal yang layak juga merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat At-Talaq ayat 6. Yang ketiga yaitu menggauli istri secara baik. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat An-Nisa ayat 9. Yang keempat yaitu menjaga istri dari dosa. Menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya, agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran kepada istrinya yang khilaf, atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri. Sebagaimana firman Allah pada surat At-Tahrim ayat 6. 5. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21, bahwa seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri dan juga ibu rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban seorang
istri terhadap suami dalam keluarga. Yang pertama, seorang istri harus patuh kepada suami dalam segala hal, asalkan bukan dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang istri juga harus punya misi, menghibur dan menyenangkan seorang suami, sehingga rumah tidak melulu dipenuhi dengan keseriusan dan kekakuan antara keduanya. Yang ketiga, menjaga kehormatan atau amanah seorang suami. Yang keempat, seorang istri harus pandai mensyukuri segala kebaikan sang suami. Dan yang kelima atau yang terakhir, seorang istri harus bisa bersabar atas segala kekurangan sang suami. Apapun kekurangan sang suami, sang istri harus bisa bersabar, berdoa, dan terus berusaha bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu mengenai nafkah, kiswah, dan tempat tinggal. Nah, nafkah dapat diartikan sebagai pengeluaran. Dalam pernikahan, nafkah itu wajib diberikan oleh suami kepada sang istri yang berupa uang, makanan, dan tempat tinggal. Kiswah atau pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia selain makanan dan tempat berteduh atau rumah. Memberi nafkah pada istri hukumnya wajib. Nafkah dikaitkan dengan keadaan si suami. Jika suami adalah orang kaya, maka sesuai dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Jika suami miskin, maka semampunya sesuai dengan apa yang Allah berikan padanya dalam kondisi miskin tersebut. Nafkah pada umumnya berupa 3 hal, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini berdasarkan dalil syar'i. Yang selanjutnya yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Nah, harta dalam pernikahan ini dibedakan menjadi 2, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dijelaskan bahwa yang pertama, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Yang kedua, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri, dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan harta bersama disebut juga harta gonogini. Maka apabila terjadi perceraian, maka harus dibagi sama rata. Yang berhak untuk dibagi adalah harta bersama, bukan harta bawaan. Apabila salah satu meninggal, maka pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta milik bersama itu untuk keperluan hidupnya serta anak-anaknya apabila sudah memiliki anak. Yang selanjutnya yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Menikahi wanita yang telah berzina atau dijinahi hukumnya sah, tetapi makruh selama ia belum bertobat. Jika sudah bertobat, maka pernikahan tersebut sah tanpa ada kemakruhan. Dalilnya yaitu, nikahlah wanita-wanita yang belum menikah di kalangan kalian dan orang-orang soleh di kalangan budak-budak lelaki dan budak-budak wanita kalian. Quran Surat An-Nur 32. Nah, lafaz wanita-wanita yang belum menikah maknanya bersifat umum, yang mencakup wanita yang pernah berzina maupun yang tidak pernah berzina. Karena itu berdasarkan ayat ini, menikahi wanita yang pernah berzina itu hukumnya sah. Materi yang terakhir yaitu perjanjian perkawinan. Membuat perjanjian perkawinan dalam Islam adalah hal yang mubah. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan terkait dengan pemisahan harta perkawinan. Karena jika tidak dibuat perjanjian seperti ini, setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah milik bersama suami istri. Ketika mereka bercerai, harta tersebut dibagi 2. Apabila ada perjanjian perkawinan, maka penyelesaian harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan isi perjanjian. Nah, sekian materi-materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.